Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Daniel 3 ayat yang ke-28 sampai 30. Daniel 3 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesakh dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja, dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesakh dan Abednego, akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesakh dan Abednego di wilayah Babel. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Daniel 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesakh dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya, dan melepaskan hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja, dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan akan menyertai kita, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, Daniel 3 ayat 24-30 mengisahkan soal ketakjuban Raja Nebukadnezar menyaksikan 3 pemuda Yahudi, yaitu Sadrah, Mesakh dan Abednego, yang sama sekali tidak terbakar di dalam perapian yang menyala. Malahan Raja Nebukadnezar semakin takjub, karena ketiganya dicampakkan dalam keadaan terikat. Jadi dia berpikir kalau mustahil mereka gak terbakar. Ajaibnya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sang Raja sendiri meminta para pemuda Yahudi itu dikeluarkan dari perapian. Dia mulai heran dan bertanya-tanya, dengan kuasa yang dimiliki oleh Allah yang mereka sembah. Di Daniel 3 ayat 28-29, Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesakh dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa,
suku, bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego, akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Yang paling menakjubkannya di akhir kisah ini adalah, Raja Nebukadnezar menganugerahkan ketiga pemuda itu jabatan tinggi. Daniel 3 ayat 31. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesakh, dan Abednego di wilayah Babel. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sadrah, Mesakh, dan Abednego ini? Mereka mengajarkan kita tentang keteguhan iman, sekalipun nyawa adalah taruhannya. Ketiga pemuda ini memilih untuk mati bagi Tuhan, daripada hidup dengan cara yang menyimpang dari kebenaran firman-Nya. Kisah ini juga mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Bagi orang-orang yang taat dan setia dalam iman, Dia sendiri turun secara langsung ke tengah perapian itu, dan melindungi Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Tuhan bukan saja menunjukkan kuasa-Nya yang tak terbatas, tetapi juga mengambil kembali kemuliaan yang dicuri oleh manusia. Bayangkan orang-orang di satu kerajaan itu juga ikut merasa takjub, termasuk wakil raja, penguasa, bupati dan para menteri, karena tiga pemuda itu sama sekali gak mempan dengan api, sehelai rambut di kepala mereka pun tidak terbakar, jubah mereka tidak hangus. Di zaman ini, sulit menemukan orang-orang yang punya komitmen seperti Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Kebanyakan justru mudah sekali berkompromi dengan dunia, mulai dari kompromi dengan pilihan makan, kompromi dengan pilihan pasangan hidup, kompromi dengan uang dan jabatan, kompromi dengan dosa kedagingan, dan sebagainya. Kita lupa kalau sebenarnya, waktu kita tetap teguh menaati firman-Nya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebaliknya di dalam iman yang beranilah mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga melalui iman kita, Tuhan sendiri beroleh pengagungan dan kemuliaan, seperti yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar dan semua orang di kerajaan itu. Dampak lain yang dihasilkan dari sikap tidak berkompromi dengan apapun yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan adalah kita mendapat kesempatan dan peluang dalam hidup kita. Raja Nebukadnezar sendiri mempercayakan jabatan baru kepada Sadrah, Mesakh, dan Abednego, atau seperti kisah Yusuf dengan ketaatannya kepada Tuhan, akhirnya dia memperoleh hal baik sepanjang pembuangannya di Mesir. Sahabat Suara Kasih, tidak ada yang lebih membanggakan hati Tuhan, selain kita mau menaati firman-Nya. Kasih kita kepada Tuhan bukan saja dibuktikan dengan ucapan, penyembahan atau doa, tapi juga tindakan kita setiap hari. Semakin besar kasih kita kepada Tuhan, semakin besar pula tindakan iman yang kita lakukan untuk memuliakan nama-Nya. Marilah kita renungkan. Saat ini mari tanyakan dirimu, apa penghalang atau ketakutan yang membuat kamu memilih untuk berkompromi dengan pilihan yang ditawarkan dunia? Apakah kamu benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidupmu? Mari belajar dari keteguhan iman Sadrah, Mesakh, dan Abednego, dan latihlah dirimu untuk memilih taat kepada Tuhan setiap hari. Kiranya hati dan pikiranmu dibaharui di dalam Tuhan, dan kita mengalami kasih dan penyertaan-Nya sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini,
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.